Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian. Kita jumpa lagi dalam program di Rumah Iso TV dengan materi Q&A, yaitu tanya jawab, dengan tema pada malam hari ini adalah teman tapi mesra. Beberapa artikel bisa kami sarankan, nanti bisa lihat ini terutama artikel-artikel kami di Remaja Islam. Ini artikel pertama kami sertakan di kolom komentar ya. Terus ada artikel kedua. Nanti bisa dibaca bagi ikhwan akhwat sekalian. Di artikel pertama ini kami jelaskan mengenai kiat agar tidak terjerumus dalam kelamnya zina. Jadi teman tapi mesra ini sebenarnya kalau dalam bahasa anak-anak ngaji jadi ta'aruf tapi mesra. Ya karena inginnya nikah dengan jalan temanan, inginnya nikah dengan jalan ta'arufan. Temanan ini yang dia sebut dengan pacaran, atau lebih syar'inya dia sebut dengan ta'aruf misalnya. Coba ditimbang kita dalam syariat kita ini, Masya Allah, syariat kita itu atur dengan perfect, atur dengan sempurna. Masalah perzinaan dengan perantara-perantara menuju zina. Dan Islam itu sangat menginginkan maslahat bagi umatnya. Dan di artikel di Remaja Islam juga di sini kami sertakan lagi ada artikel teman tapi mesra. Tadi artikel pertama di Remaja Islam itu kiat menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kelamnya zina ya. Ada 2 serial. Yang artikel ketiga yang saya kirim tadi ini yang teman tapi mesra. Islam itu sangat menginginkan maslahat bagi umatnya. Sehingga segala jalan yang mengantar pada yang haram ingin ditutup. Artinya jalan tersebut pun terlarang dilalui. Hal ini berlaku dalam masalah zina. Ya, hal ini berlaku juga dalam masalah zina. Jadi dalam masalah zina, segala jalan menuju zina itu juga ditutup. Agar tidak terjadi kerusakan yang besar. Diistilahkan dengan sadduz dzara'i, yang menutup jalan pada sesuatu yang dilarang. Ada perantara-perantara menuju itu, maka itu dilarang. Hal ini berlaku dalam masalah zina. Ada di sini perantara-perantaranya, misalnya hubungan yang satu dengan yang lainnya itu lewat HP, ada kata-kata mesra di situ, SMS-an, WA-an. Kalau sudah ada medsos berarti DM-an, lewat inbox. Ya. Kemudian akhirnya janji, ya sudah kita jadi teman saja ya. Namun hubungan terus, surat terus, padahal ini dengan lawan jenis. Yang sewaktu-waktu ini bisa nanti dekat dan terjadilah hubungan yang tidak diinginkan awalnya.
Ayat yang mengingatkan hal ini tentang masalah zina yaitu firman Allah, wala taqrabu zina. Janganlah kalian itu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu ya sejelek-jelek jalan. Wa sa'a sabila, dan ya zina itu jalan yang jelek. Itu perbuatan keji dan itu adalah jalan yang jelek. Maka kita dilarang untuk mendekati zina dengan berbagai macam jalannya. Imam Al-Qurtubi katakan Al-Isra ayat 32 tadi, ia katakan para ulama mengatakan mengenai firman Allah yang artinya janganlah mendekati zina dalam larangan ayat ini dengan perkataan janganlah mendekati, bukan dengan perkataan janganlah melakukan. Makna ayat tersebut adalah jangan mendekati. Ini lebih dalam maknanya. Dan itu lebih luas lagi cakupan larangannya. Ya, itu lebih banyak lagi ya cakupan larangannya. Terus Imam Syaukani dalam Fathul Qadir mengatakan apabila perantara kepada suatu saja dilarang, tentu saja tujuannya juga haram dilihat dari maksud pembicaraan. Maksudnya di sini sekali lagi mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina. Bentuk melakukan zina di sini ya sudah jelas, namun muqaddimahnya misalnya pertemanan tapi mesra terus ya. Dan hal-hal yang ini merupakan perantara menuju zina, dua-duaan, jalan bareng, boncengan bareng, ngedet bareng. Walaupun gak dekat-dekat, dia pakai motor sendiri, janjian bareng ketemu di satu tempat gitu. Walaupun yang ini temani si A, ini temani si B, namun tiap hari mereka berhubungan terus. Kalau ta'aruf tapi mesra itu sampai pendekatannya, pokoknya dalam hal ibadah disemangati. Ya, dalam hal ibadah itu disemangati. Si ikhwan dorong terus si akhwat untuk jaga sholat malam. Bangunkan, ukti, ayo bangun. Sudah waktunya nih, sudah waktunya sholat malam. Sebentar lagi masuk waktu subuh misalnya. Nah, kiat-kiatnya agar kita tidak terjerumus dalam zina. Yang pertama, kita mesti mengetahui bahaya zina. Ikhwan dan akhwat itu mesti mengetahui bahaya zina. Tadi salah satu ayat Al-Isra ayat 32 sudah jelaskan bahayanya. Juga bisa dilihat di Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan hal-hal tadi yalqa asama, dia terjerumus dalam dosa. Juga Nabi SAW sebutkan dosa apa yang paling besar, kemudian disebutkan syirik, terus apalagi membunuh, ya. Terus apalagi dijawab oleh Nabi, summa antuzani bihalilati jarika. Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu. Dan ini hadis ini berkenaan dengan surat Al-Furqan ayat 68 tadi. Kemudian kata Nabi SAW lagi, bahaya zina dijelaskan dalam hadis berikut ini. Idza zana ar-rajul kharaja minhul iman kana alaihi kadzullah fa idzan qata'a raja ilaihil iman. Jika seorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali lagi padanya. Berarti ketika dia itu berzina, imannya itu berkurang. Dia tobat, kembali lagi, lepas dari zina tadi, imannya itu balik lagi.
Nah, ini di antara dalil yang menunjukkan bahayanya zina. Walaupun ada dalil yang menunjukkan hukumannya. Ada hukuman rajam, ada hukuman cambuk, ya. Ada hukumannya di akhirat, ya. Menunjukkan bahwa zina dosa besar dan bahayanya begitu luar biasa. Di samping juga ada bahaya dari sisi pengaruh ke keluarga, pengaruh dari si pemuda-pemudi tadi, pengaruh untuk nanti dia naik ke pelaminan. Nah, punya pengaruh lain selain dosa tadi. Nah, kemudian kiat selanjutnya lagi rajin menundukkan pandangan. Karena ini perintah Allah ada dalam surat An-Nur ayat 30-31 juga. Kita dapat melihat dari hadis Jarir bin Abdullah. Dia katakan, aku pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nazril fujaah. Ada pandangan kok menoleh, tiba-tiba saya lihat perempuan yang tidak pas untuk saya lihat gitu, tidak sengaja. Maka beliau itu katakan untuk an asrifa basari, supaya palingkan wajahku ini. Menunjukkan Nabi SAW perintahkan untuk memalingkan wajah segera, tundukkan pandangan maksudnya. Jadi kalau kita misalnya ini dolanan HP, main HP, ya, kita lihat di medsos, kemudian baca berita, kok ada gambar kayak gini, skip. Ya, skip itu. Jadi tidak melihat itu terus gitu. Terus yang ketiga, supaya tidak terjerumus dalam zina adalah menjauhi campur baur kholwat yang diharamkan. Kholwat itu bisa jadi fisiknya bertemu, bisa jadi cuma lewat chattingan gitu. Namun kalau yang dimaksudkan kholwat yang nyata, yang diharamkan itu yang tadi ketemuan langsung. Namun kalau misalnya campur baurnya itu dalam satu grup WhatsApp, dalam satu grup ya media sosial gitu. Jadi itu bercampur ikhwan akhwat. Terutama yang banyak interaksi langsung ya di grup ya. Nanti ada yang pakai emoticon inilah kalau mau bicara. Ya nanti pakai love lah, pakai gambar hati gitu. Yang membuat orang itu tergoda gitu. Ya, ada yang pakai cuma guyon saja, pakai panggilan sayang. Sampai ini dilakukan oleh orang yang sudah menikah juga. Nah, Islam wanti-wanti seperti itu. Terus yang keempat, untuk mencegah kiat agar tidak terjerumus dalam zina, wanita tinggalkan tabarruj. Tabarruj itu bahasa kita adalah menampakkan kecantikan diri. Biar tidak banyak digoda. Ya, biar tidak banyak yang pingin jadi temannya dari lawan jenis, biar banyak yang nanti tidak ingin ta'aruf dengannya. Dia jaga diri, kecantikannya dijaga, terutama di media sosial. Contoh, gambar profil diganti. Akhwat itu tampilkan jempolnya saja, ini jempol aslinya saja, itu sudah buat ikhwan itu tertarik tuh. Biasanya saya ibaratkan kayak gitu. Belum ditampakkan alis matanya, belum ditampakkan khimarnya, jilbabnya gitu. Dia pakai cadar saja buat orang penasaran. Ini ayu nggak ya? Cantik nggak ya? Maka yang namanya tabarruj ini dilarang sebagaimana ayat ini ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian tabarruj seperti orang-orang jahiliyah pertama. Az-Zujaj itu mengatakan tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mengundang syahwat. Ini tadi baru ini belum penampilan yang membuat orang itu tertarik gitu untuk lihat. Belum lagi auratnya terbuka gitu. Contoh misalnya, ya kalau mau hilangkan ini, dulu punya foto-foto yang itu buka-buka aurat, dihapus, di-delete seperti itu. Biar tidak memudahkan lagi kembali ke masa silam lagi yang dulu mungkin pernah berbuat jelek. Biar tidak balik lagi ke masa silam semacam itu. Terus yang kelima, berhijab sempurna di hadapan pria. Jadi kalau ketemu laki-laki, walaupun itu punya ikatan keluarga, namun itu bukan mahram. Misalnya sesama sepupu. Ya misalnya sesama sepupu. Nah itu dijaga pergaulannya. Datang bertamu, keluarga besar datang. Ini nggak bisa mudah lepas-lepas jilbab begitu, nggak bisa.
Lihat dulu, oh ini saya pengen nanya, mahram saya bukan ya. Terus yang keenam, betah tinggal di rumah agar tidak terjerumus dalam zina. Karena makin peluang wanita itu keluar, makin besar dia untuk dapati kerusakan. Kecuali orang-orang yang Allah itu rahmati. Di luar dia jaga diri baik-baik, di luar itu agamanya kuat. Makanya memang contoh saja, sholat untuk wanita saja lebih bagus, lebih afdol itu di rumahnya. Nabi SAW katakan dalam hadis Ummu Salamah, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Sebaik-baik tempat sholat untuk perempuan itu adalah dalam rumahnya. Kenapa kok disuruh di rumah? Lebih menjaga wanita ini dari kerusakan dan tidak membuat laki-laki itu banyak tergoda. Kecuali ada keperluan situ untuk thalabul ilmi, mungkin ada yang harus kerja, ya mungkin harus ada yang kuliah gitu. Ini keadaan yang lain yang berbeda. Terus yang ketujuh, hendaklah menaati adab ketika keluar rumah. Contoh, Nabi SAW itu larang wanita pakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Wangi tercium lawan jenis. Nabi SAW itu katakan, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma marrat alal qaumi liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Apabila seorang wanita memakai wangian lalu keluar menjumpai orang-orang hingga mereka mencium wanginya, maka wanita itu adalah wanita pezina. Yang kedelapan lagi, untuk menghindarkan diri dari zina adalah hindari jabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Dalam hadis Ma'qil bin Yasar, Rasulullah SAW bersabda, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimikyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahilla lahu. Lebih baik kepada seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Bersentuhan dengan lawan jenis nggak boleh nih. Maka kalau ada yang pacaran, ini kan peluang untuk nyentuh ini ada nih. Ada juga yang tadi ya pura-pura PDKT, ta'aruf istilah dia, bersentuh dengan jenis haram dia. Walaupun kamu nyatakan, wah saya ini aktivis pergerakan, saya ini ikhwan, saya ini akhwat, oh tetap dosa. Apalagi Anda sudah punya ilmu. Lalu untuk menjaga juga diri dari zina termasuk juga menghindarkan tadi dari teman tapi mesra, kata-kata yang mendayu-dayu itu dijaga. Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa." Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, maksudnya kalimatnya mendayu-dayu. Dia mendayu-dayukan kata-katanya ketika bercakap-cakap dengan kaum pria. Sehingga beringinlah ada orang yang punya penyakit, dia syahwatnya bangkit, ingin berzina dengan wanita itu. Atau tertarik dengan wanita tadi. Ingin kencan dengannya. Ingin tahu dia di mana. Maka kata-katanya mesti dijaga. Termasuk juga di WhatsApp juga demikian. Lalu Allah perintahkan wa qulna qawlan ma'rufa. Katakanlah dengan ucapan, dengan perkataan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dari 3 artikel yang tadi saya ringkaskan. Baik. Saya lanjut di pertanyaan di komen yang ada di YouTube. Ustaz, mana yang lebih utama? Khatam Quran sendirian selama Ramadan atau buat halaqah tahsin online dengan teman atau keluarga dengan target sama, 1 malam 1 juz tapi butuh waktu lebih lama. Kalau mau lihat manfaatnya bisa digabung dua-duanya, namun kalau tidak bisa milih salah satu berarti. Kalau lihat dari sisi Anda, misalnya ini Mbak Sarah ini yang nanya ya. Kalau dari sisi yang nanya ini punya kemampuan mengajarkan, dia dapat manfaat dengan amalan muta'addi namanya. Jadi amalan itu ada 2, ada amalan qasir, amalan untuk individu sendiri, ada amalan muta'addi yang bermanfaat untuk orang lain.
Kalau dia ingin dapat pahala banyak, ya dia buat online, dia ngajar, dia targetkan 1 malam 1 juz walaupun lama. Mungkin juga tidak sampai 1 malam 1 juz, tidak masalah. Demi mengajarkan orang gitu. Kalau waktu terbatas. Nanti dia sih akan menanggung juga untuk dirinya sendiri. Saran saya sih seperti itu. Namun kalau sulit memilih dua-duanya, milih untuk target dengan keluarga tadi. Karena amalannya amalan muta'addi. Amalan untuk orang banyak. Mau tanya apa yang harus dilakukan orang tua sebelum nazar ketika sang anak akhwat sedang dalam proses ta'aruf dengan seorang ikhwan yang di sini statusnya duda dengan satu anak. Saran saya yang putri ini minta saran pada orang tua. Orang tua izinkan nggak jika dia ingin ta'aruf dengan duda satu anak tadi. Jadi coba minta pertimbangan orang tua baik-baik. Kata-kata mereka itu, nasihat-nasihatnya itu berharga. Juga di situ kita tidak banyak buat mereka kecewa gitu. Selama ini kan tidak melanggar aturan Allah ya. Cari ridho orang tua dulu. Ustadz maaf mau nanya dulu, Ustadz pengalaman belajar nahwu sorob berapa lama sampai bisa baca kitab gundul dan kitab apa yang pertama dibaca? Saya belajar ilmu nahwu sorob itu dari Muyassar, kemudian ada kitab Muhtarat karya Ustadz Aun Rafiq Gufron, kemudian beranjak lagi ke kitab Mulakhas fi Ilmin Nahwi. Nah, dari situ ya ini sekitar 1 sampai 2 tahun gitu. Karena saya ada pengulangan lagi untuk memantapkan. 2 tahun lah baru bisa baca kitab. Kemudian saya banyak langsung dengan guru, belajar dengan Ustadz Aris Munandar, belajar langsung baca kitab dengan beliau. Gimana caranya hijrah dari HP? Sedangkan zina bisa juga dengan alat HP, yaitu SMS-an, teleponan dengan orang yang bukan muhrimnya. Mohon solusinya Ustadz. HP ini punya 2 sisi, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sisi baiknya perlu manfaatkan baik-baik ini HP. Kita kajian dengan ini, ikut WA di grup-grup yang manfaat. Ya, kita manfaatkan ini untuk dengarkan YouTube yang manfaat, ikut medsos, follow yang manfaat. Nah itu sisi baiknya. Sisi buruknya ada, sisi buruknya yang ini diminimalkan nih. Kalau kita mengatakan semua ditinggalkan, nggak bisa juga. Ini perlu ini zaman ini. Dan saat ini saja kita sudah rasakan, kita hanya bisa ngaji online, kita manfaatkan teknologi semua nih. Ya. Terus, bolehkah sholat 8 rakaat dan adakah dalil keutamaannya? Ada, bisa dilihat pembahasannya di rumahsa.com ya. Bagaimana jika ada sosok ikhwan yang mengajak ta'aruf, dia baik dari sisi agama dan akhlaknya, namun manhajnya berbeda dengan kita? Kalau dengan ikhwan, saran saya untuk akhwat, cari yang bagus agamanya. Bukan hanya dari sisi akhlaknya yang baik. Lebih penting, perhatikan akidahnya. Nanti menyesal nanti kalau ternyata saya dapat pemimpin di rumah saya yang bertentangan dengan prinsip saya. Akan menyesal. Coba timbang baik-baik. Apakah boleh melanjutkan doa tahiyat akhir setelah fitnatil masih dajjal dengan bacaan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram? Boleh. Ustaz, ana belum dapat jodoh, doakan ana supaya segera yang datang meminang. Semoga Allah mudahkan, perbaiki diri jadi lebih baik, mudah-mudahan jodoh segera datang. Bolehkah jika saya ditanya siapa guru kamu, lalu saya mengatakan bahwa guru saya adalah antum, namun saya belajarnya hanya lewat YouTube karena di tempat saya susah mencari kajian atau guru? Bisa bilang, namun bilang saya belajarnya lewat YouTube gitu dengan saya gitu, nggak apa-apa. Apakah termasuk ikhtilat jika kita naik angkutan umum yang di dalamnya ada laki-laki dan perempuan? Ya sulit dihindari, apalagi kita tidak punya fasilitas untuk kendaraan sendiri gitu. Maka kalau naik langsung cari tempat yang posisinya itu saya dekat dengan sejenis saya gitu. Oh ini laki-laki saya ini ya, oh saya dekat dengan laki-laki. Kayak gini, saya punya prinsip nih, kalau saya lagi duduk-duduk, misalnya saya lagi di bandara ini ya. Saya sudah duduk. Tiba-tiba perempuan datang. Saya minggat dari situ. Itu punya prinsip kayak gitu tuh. Jangan malah ada perempuan situ, asik duduk, ini biar ada suasana baru nih. Oh jangan, tergoda di situ tuh. Itu dia duduk, dia kan mungkin nggak tahu aturan, kita yang ngalah. Nah, itu cara kita. Kalau mau dipraktekkan di angkutan kayak gitu tuh. Oh ini ibu-ibu datang nih. Oh di depan sana itu laki-laki ada yang kosong nih. Saya langsung pindah ke laki-laki. Biar ibu ini duduk dengan yang perempuan gitu misalnya.
Nanti lebih aman. Jadi bisa diatur-atur seperti itu. Maksud dari kata berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik di surat Al-Muzammil ayat 20 adalah apakah Ustaz? Bersedekah itu termasuk memberikan pinjaman dan nanti Allah ganti nanti di akhirat. Ya, kan pinjaman itu kita ingin sesuatu nanti dapat ganti kan. Namun tentu gantinya Allah itu lebih baik daripada yang kita keluarkan. Bagaimana cara menyikapi orang yang selalu ngejudge kita karena selektif dalam memilih jodoh. Sedangkan yang datang kepada anak itu ibadahnya masih kurang-kurang, nggak masalah. Ada beberapa cerita ikhwan akhwat itu yang benar-benar selektif banget gitu untuk memilih. Akhirnya yang ini milih-milih banget, yang perempuan juga, yang akhwat juga milih-milih banget. Alhamdulillah dua orang ini jadinya ketemu jadi satu. Ya, dua ini ketemu jadi satu. Yang ini yang sulit dicari sama-sama serba sulit, akhirnya ketemu. Bisa jadi seperti itu. Namun nanti saya sarankan kalau memang target kita itu kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita pingin yang A, Allah takdirkan nggak seperti itu, maka kita harus kadang menerima apa adanya lagi. Apakah benar tentang sebuah perkataan yang apabila menolak pinangan lelaki akan membuat sulit jodoh? Padahal alasan menolaknya karena lelaki tersebut tidak sholat dan tidak taat. Ini alasan yang benar. Yang dimaksud menolak di sini yang tidak boleh kalau ada disebutkan dalam hadis itu yang bagus agamanya datang, yang kau ridhoi agamanya, kok langsung ditolak. Nah ini yang bahaya di situ. Satu, bagaimana jika seorang akhwat menawarkan diri pada seorang ikhwan yang disukainya, tapi ternyata dari pihak ikhwan tersebut jawabannya belum siap. Bagaimana solusinya Ustaz? Cari yang lain. Ingat ya, dalam masalah jodoh jangan fokus pada satu pilihan. Biasanya kita nanti banyak kecewa di situ. Kalau ini nggak berhasil, jangan fokus saya nunggu-nunggu terus, jangan. Banyak kecewa. Sama nih kita dalam memahami takdir tuh kayak gitu tuh. Kalau kita tahu ini takdir kita ya kita dimudahkan. Namun kalau sudah dipersulit ini seperti itu, ya sudah cari yang lain. Biar tidak fokus pada satu, waktu kita tidak habis juga seperti itu di situ. Untuk puasa Ramadan yang sengaja ditinggalkan dan tidak masuk kriteria untuk diqadha, bagaimana cara menebusnya? Tobat, menyesal, kembali taat sekarang, bertekad tidak mau diulangi perbuatan yang salah seperti ini. Kemudian saat-saat ini ya perbanyak puasa sunnah untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dulu. Kalau mau suruh qadha untuk puasa yang tinggalkan dengan sengaja tidak perlu karena waktunya sudah habis. Itu menurut pendapat yang paling kuat. Bagaimana cara menghilangkan rasa tidak suka atau kesel kita kepada orang lain karena sifatnya yang kurang mengenakan? Jangan terlalu benci orang banget, jangan terlalu cinta orang banget kalau belum dimiliki gitu. Ya, itu prinsip gitu ya. Nanti kalau ngaji dengan saya akan tahu prinsip ini itu dapatnya dari mana. Dalam gugatan wan prestasi bank dengan nasabah, biasanya nasabah diminta untuk melunasi bunga. Jika itu dikabulkan oleh hakim, apakah hakim tersebut orang yang menghalalkan riba? Padahal hakim tidak suka riba, tapi sekedar untuk hukum. Ini masalah lainnya. Dia putuskan karena ada kasus dan di negeri ini tidak bisa terapkan hapus riba, nggak bisa. Terpaksa dia ikuti hukum seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah diharuskan nazar terlebih dahulu ketika kita ingin melihat wajahnya yang saat ini dalam keadaan bercadar? Kalau saran saya sih biasanya dari pengalaman ke pengalaman biar tidak banyak terjadi nazar-nazoran ya. Kalau 80% sudah nyatakan pasti karena dari data-data sudah cocok, maka setelah itu silahkan untuk untuk nazar. Kalau belum, dari ini saja masih belum yakin, jangan nazar dulu gitu. Ini kalau sudah yakin saja dulu, biar tidak jadi banyak nazar. Terus yang kedua, biar tidak banyak mengecewakan si akhwat, karena akhwat ini lebih banyak kecewa kalau nazar itu gagal, karena orang sudah lihat mukanya, dikira itu sudah mau jadi, ternyata tidak jadi. Jadi timbang-timbang seperti itu. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Nah ini sebentar di atas. Apakah dengkul merupakan aurat? Dengkul, lutut belum masuk aurat. Yang masuk aurat itu pahanya.
Terus bagaimana seharusnya kita bersikap bila kita punya rasa akan seorang akhwat tapi kita belum mampu untuk menikahinya? Didiamkan, tidak diikuti rasa ini, karena kalau nanti diikuti ya nanti akan kecewa gitu kalau tidak berhasil. Bolehkah kita menolak menikah dengan orang yang akan berpoligami? Saya tidak melarang dia poligami, tapi saya tahu saya tidak akan bisa. Kalau ini yang tanya akhwat, menolaknya kayak ini, seharusnya ini saya kritik si ikhwan dulu nih. Ikhwan gak usah nyatakan seperti itu, karena dia itu belum nikah, belum dapat satu gitu loh. Syarat ini tidak perlu keluar. Jarang sekali akhwat yang mau menerima seperti ini. Jadi strateginya kayak gitu. Ini salah strategi dari ikhwan. Akhwat boleh-boleh saja menolak gara-gara itu, silahkan. Karena mungkin dia berat, tidak masalah. Dia tidak menolak poligami, namun mungkin rasa kecewanya nanti ke depan. Kalau sudah saling kenal dengan akhwat karena satu sekolah atau satu kampus, bolehkah langsung khitbah dengan keluarganya? Tidak boleh dengan akhwatnya. Ya, dengan keluarganya Mas Iqbal. Terus, Ustaz ana apakah berdosa jika ana menolak seorang ikhwan yang baik agamanya, bahkan sudah memiliki sanad? Karena ikhwan tersebut lebih muda 3 tahun di bawah saya dan saya belum tahu banyak tentang beliau. Itu sudah tanda agamanya bagus, coba cari tahu lagi tentang agamanya, mudah-mudahan jadi jodoh yang pas. Bolehkah kita meraih sesuatu agar lebih mudah dengan uang? Mohon nasihatnya Ustaz. Boleh-boleh saja, ini kalimatnya masih umum ya pertanyaannya ya. Ana dulu waktu masih jahil pernah dikasih Al-Quran sama mantan pacar. Bagaimana seharusnya menyikapi hal tersebut? Ya sudah, kalau sudah diterima lagi bagaimana? Terus bagaimana cara untuk menghilangkan perasaan jatuh cinta yang sangat dalam kepada ikhwan yang telah lama menjadi sahabat kita? Kurangi hubungan interaksi dengan dia, karena makin ketemu, sering interaksi, nah cinta ini makin muncul di situ. Bagaimana baiknya akhwat mencari jodohnya? Contoh, ada yang saran untuk ikut kajian, siapa tahu ketemu jodoh di sana, bisa saja. Namun ingat, niat awal untuk kajian ya bukan cari jodoh. Ya kalau mau, cara gampangnya adalah cari dari teman-teman dekat atau ada yang sudah menikah, bilang saya itu siap menikah, namun saya belum dapatkan jodoh sampai saat ini, tolong dibantu. Bisa seperti itu, atau lewat biro jodoh. Rumah Islam juga sudah punya biro jodoh ya, dan cari infonya saja lah di medsos ada. Ustaz, ada seorang ikhwan yang mendatangi saya dan orang tua saya. Dia mengatakan akan melamar 2-3 tahun lagi karena alasan keuangan. Saya dan orang tua awalnya mengiyakan. Ya berarti konsekuensinya penuhi janji, namun 2-3 tahun terlalu lama. Kalau merasa berat ya bisa batalkan, gak masalah. Tapi setelah setahun berjalan, saya mengatakan padanya bahwa cara yang dia lakukan itu salah karena saya seolah di booking. Ya yang penting tidak ada hubungan, namun kalau kayak gini fitnahnya tentu saja besar. Dan nanti saya sih menilai nanti si akhwat bisa jadi kecewa karena mungkin dapat yang lebih baik. Ikhwannya juga bisa jadi kecewa karena 2-3 tahun itu terlalu lama. Mengenai apa saja yang dilakukan ketika khitbah, apakah di saat khitbah kita perlu menanyakan tentang dirinya? Tanya informasi apapun silahkan. Ya, apalagi sudah khitbah di sini. Sampai sekarang saya masih kepikiran dia terus, masih berharap padanya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus minta dicarikan pengganti yang lebih siap menikah? Ya, bisa seperti itu. Ya, itu lebih aman. Biar tidak tunggu terlalu lama. Jangan-jangan nanti mungkin nggak jadi lagi, bisa jadi seperti itu. Jika seorang sering dakwah tentang zina, namun seorang tersebut masih sering chat dengan lawan jenis, terkena ancaman dosa apa ya Ustaz? Terkena ancaman 5 taqulu ma la taf'alun. 5 taqulu ma la taf'alun, yaitu kenapa kalian itu katakan apa yang tidak kalian itu lakukan, dalam surat Al-Hasyr. Terus, Ustaz, apakah boleh anak menolak ajakan untuk menikah dengan seorang akhwat dengan alasan akhwat tersebut belum mengenal sunnah? Coba timbang baik-baik, siapa tahu kamu jadi dapat 2 pahala. Yang pertama, ngajak dia supaya ngaji. Yang kedua, ya kamu bisa menikah juga. Coba ditimbang-timbang baik-baik. Kalau laki-laki saya sarankan masih bisa untuk mendidik akhwat tersebut. Saya masih kuliah, tapi selalu terlintas keinginan nikah. Lalu ketika melihat akhwat, bagaimana cara bertanya kepada pihak akhwat supaya tahu akidah dan pemahaman Islamnya. Ini lagi ini ya, keinginan menikah tapi masih kuliah ya. Kalau belum siap, jangan cari-cari masalah seperti itu. Ya. Kalau sudah siap saja. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya menerima hadiah dari bos atau atasan, apakah diperbolehkan? Boleh-boleh saja, boleh. Apa harus bertanya secara langsung to the point, misal di mana Allah dan yang lain? Bisa ini untuk tanya masalah manhajnya, akidahnya boleh.
Terus dukhan itu seperti apa ya? Apa masih bisa membaca Al-Quran dan lihat sekitarnya dengan cukup jelas saat dukhan itu terjadi? Ini kejadian dukhan yang muncul di akhir zaman. Coba cari di internet dengan yufid.com dapat tentang masalah dukhan di situ. Ketika ingin mengkhitbah seorang akhwat, langkah awal apa yang harus kita lakukan? Laporkan kepada keluarga dulu, minta pertimbangan keluarga, itu yang paling penting. Ustaz, bagaimana caranya survival umat Islam saat ada dukhan? Saya belum bisa jawab ya yang dukhan ini ya. Lalu cara untuk mengetahui bahwa benar akidahnya, karena kita tidak kenal sama sekali dengan akhwat tersebut. Cari teman dekatnya, tempat ngajinya di mana, bisa tanyakan beberapa prinsip di mana Allah, dia sikapnya kepada pemerintah itu bagaimana, tentang masalah-masalah akidah bisa tanyakan pada dia. Ustaz, kenapa saat melamar seorang akhwat disyariatkan melihat telapak tangannya? Telapak tangan bukan aurat ya, maka boleh dilihat ya. Wajah boleh dilihat, apalagi wajah ini tempat tertariknya si laki-laki pada si perempuan. Di masjid pakai murotal apakah sunnah Ustaz? Tidak, cukup azan saja untuk memanggil jamaah. Saya mau nanya, dari dulu saya menjamin saudara saya menjamin saudara saya yang lain agar saya meminjamkan sejumlah uang ke mereka. Dia menjamin akan melunasi jika pihak yang berutang tidak membayar. Apa hukum menjamin seperti itu? Kalau utangnya tidak riba tidak masalah. Waktu itu Ana pernah ditawari untuk dikenalkan dengan seorang, namun Ana tolak secara halus karena ingat amanah orang tua untuk menyelesaikan amanah pendidikan yang ini kuliah. Bisa penuhi keinginan orang tua itu lebih didahulukan daripada keinginan diri untuk menikah. Bisa ditunda dulu, masih ada waktu insya Allah. Terus ini saya acak ya. Apa boleh Ustadz menanyakan alasan seseorang ditolak karena ikhwan tersebut memaksa ingin tahu alasan dia ditolak? Kadang tidak perlu disampaikan, nanti banyak buat kecewa, hubungan jadi jelek gitu. Kadang bisa disampaikan juga. Ustadz, beberapa bulan lalu ada seorang ikhwan datang ke rumah dan ingin mau khitbah Ana, tapi Ana masih banyak keraguan dan masih permasalahkan pekerjaannya. Istiqoroh dulu dan cari informasi banyak tentang dia. Saya ingin nasihatnya, semenjak himbauan tentang sholat di rumah, hati ini masih merasa khawatir ibadah ini tidak diterima karena hati ini merasa lebih khusyuk saat berjamaah. Di rumah kan bisa berjamaah juga. Ya. Jadi hati yang tidak khusyuk karena merasa seperti itu, ini tidak punya ilmu di sini. Hati yang khusyuk yang benar kalau didasari ilmu gitu. Maka di rumah juga dia tenang, di masjid juga dia tenang. Coba lihat postingan saya nanti di IG. Atau saya taruh itu di ruwaifi.com itu di Instagram, ada satu postingan yang bisa jadi nasihat manfaat di situ. Jika ada akhwat yang tidak betah di rumah dengan alasan biar serawung sama tetangga karena itu makhluk sosial, itu bagaimana Ustaz? Tetap secara tabiat akhwat yang baik ya itu adalah di rumah. Namun kalau dia mau interaksi silakan. Interaksi kan nggak tiap hari keluyuran gitu kan. Ada tugasnya di rumah. Bagaimana mudah dapatkan jodoh, perbaiki diri dan banyak berdoa. Siapa yang bertanggung jawab menafkahi wanita yatim hanya dengan ibunya saja dan sampai kapan menafkahinya? Sampai dia menikah atau kalau dia sudah bisa mandiri maka sudah lepas nafkah tadi. Bagaimana jika akhwat masih mengikuti banyak amalan bid'ah, apakah anak tetap maju untuk menikahinya atau tidak? Akhwat nanti bisa dilihat sifatnya ya. Ada yang sifatnya bisa berubah kalau kita itu menikahinya. Namun ada yang tidak bisa. Coba kalau dia itu tipe yang bisa berubah, manut pada suami, bisa diajak untuk menikah. Saya sudah dikhitbah seorang ikhwan, tapi setelah 1 bulan dikhitbah, saya merasa beda prinsip akidah. Sementara orang tua meminta saya agar menikah. Cari yang lain, mudah-mudahan dapat jodoh yang lebih baik. Apa hukumnya membantu memasak acara tahlilan dalam keluarga? Karena kadang sulit menolak. Kalau dengan keluarga masih awam ini agak sulit ya. Saran saya tetap datang, namun untuk acara intinya saya tidak dibantu, yaitu acara baca-baca Qur'annya dan seterusnya. Walaupun kita dalam hati itu mengingkari. Apa tips untuk manajemen waktu buat rutinitas? Saya sudah bahas kemarin di Q&A di sebelumnya. Cari di channel ini ada video kiat mengisi waktu di rumah saja. Itu kiat manajemen waktu saya jelaskan di situ. Nah, saya rasa cukup. Insya Allah kita bahas besok lagi. Tema besok menarik banget ini ya. Ini bagus untuk persiapan kita masuk Ramadan.
ya, dan bisa diikuti tema besok Ramadan saat Corona. Walaupun sorenya saya punya kajian nanti live IG dan live YouTube saya usahakan. Besok juga sore jam 3:30 dengan tema Ramadan saat Corona. Tanya jawabnya nanti malamnya yang paling banyak. Nanti bisa ikuti, mudah-mudahan pagi saya bisa nulis untuk tema tersebut untuk mempersiapkan ibadah kita nanti sebelum masuk Ramadan. Dan diprediksi ya Corona masih ada sehingga kita mesti tetap stay di rumah. Nah, mau pingin tahu itu, tanya jawab banyak, ya tetap stay di sini di channel ini. Ya, makanya subscribe, nanti nyalakan notifikasi kalau ada kajian bisa diikuti. Saya kajian biasanya rutin jam ba'da zuhur dan malam seperti ini. Sore nanti biasanya kalau ada jadwal. Besok pagi juga ada ba'da subuh. Ya, nanti saya masih tunggu flyernya ini jadi ataukah tidak. Kalau sudah jadi, kajian subuh besok ada insya Allah. Demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, dan Allah berikan kebaikan yang banyak dan istiqomah, dan di rumah tetap beribadah dan terus jaga ilmu, amalkan ilmu-ilmu yang ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.